Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang rahimakumullah. Setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat besar dalam keislaman kita adalah memiliki saudara-saudara mukmin. Oleh karena itu, persaudaraan dalam Islam menempati tempat yang tinggi, menempati tempat yang mulia. Karena sesuatu yang dibangun atas dasar cinta karena Allah, berjumpa karena Allah, berpisah karena Allah, sehingga membawa kita ke dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, Al-mu'minuna ikhwatun. Setiap orang-orang mukmin adalah bersaudara. Maka wala tahasadu. Maka janganlah kalian saling mendengki, wala tabaghu. Dan janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru. Dan janganlah kalian saling membelakangi. Fakunu ibadallahi ikhwana. Dan jadilah hamba-hamba Allah yang bersaudara. Untuk menjadi ibadallah ikhwana, tentu ada tahapan-tahapan yang perlu kita lewati. Tahapan ini adalah syarhus sadr. Minimal kita sebagai sesama muslim, sesama mukmin, tidak menyimpan rasa sakit hati. Kita bisa menekan hati kita untuk tidak menyimpan rasa dengki atau tidak menyimpan ghil di dalam hati kita. Karena dengan tidak menyimpan rasa ghil dalam hati kita, untuk bisa pada tahap syarhus sadr, bisa kita berdoa bersama-sama, nyuwun kepada Gusti Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Dengan kita bisa menetralisir hati kita, dengan tidak menyimpan ghil dalam hati kita, bisa tahap syarhus sadr, insya Allah kita sudah termasuk salah satu pemegang kunci surga, kata ulama. Dalilnya, pada suatu saat Rasulullah hendak berjamaah dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah sudah menata barisan, sudah menata safnya menghadap kepada para sahabat. Beliau dawuh, setelah ini ada seseorang yang datang dan beliau adalah ahli surga. Kemudian sebentar lagi seseorang ini datang mengikuti jamaahnya Rasulullah. Dan pernyataan ini diulang lagi oleh Rasulullah pada hari yang kedua, sampai pada hari yang ketiga berturut-turut. Beliau Rasulullah menyampaikan, setelah ini akan ada seseorang yang datang untuk mengikuti jamaah dengan kita, dan beliau adalah ahli surga. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr penasaran. Beliau menjajari seseorang ini karena saking penasarannya. Ada amalan apa yang beliau lakukan sehingga Kanjeng Rasul sampai dawuh 3 kali berturut-turut. Kemudian saking penasarannya, sahabat Abdullah tidak menemukan ritual apa yang beliau lakukan oleh seseorang ini. Kemudian sahabat Abdullah memberanikan diri untuk menyampaikan kepada seseorang ini, wahai paman, bolehkah saya menginap di rumah panjenengan? Karena saat ini saya sedang bertikai dengan keluarga saya. Dengan menggunakan alasan itu, supaya diperbolehkan untuk menginap di rumahnya orang ini. Kemudian seseorang ini menjawab, silakan nak, silakan ikut ke rumah saya. Kemudian sahabat Abdullah bin Amr mengikuti orang ini sampai ke rumahnya. Diamatilah kegiatan apa saja selama di rumahnya. Sampai malam pun ditunggu, sampai begadang tidak tidur untuk mengintai aktivitas apa, ritual apa yang dilakukan oleh orang ini. Ternyata sampai subuh tidak ada aktivitas apa-apa. Oh, kalau orang ini tidak melakukan qiyamul lail, mungkin orang ini punya amalan puasa. Sampai ditunggu paginya, ternyata juga tidak puasa. Bahkan diajak sarapan bersama-sama. Oh, orang ini tidak mengamalkan puasa, mungkin punya amalan duha yang spesial. Sampai waktu duha pun ditunggu. Ternyata tidak juga, malah justru beliau tidak melakukan salat duha. Bahkan ketika waktu duha datang, beliau berangkat bekerja, seperti halnya orang umum melakukan. Kemudian, sampai 3 hari berturut-turut,
diamati tidak ditemukan aktivitas yang spesial, ritual yang spesial, ibadah yang spesial. Kemudian beliau, sahabat Abdullah bin Amr memberanikan diri untuk bertanya kepada seseorang ini, wahai paman, tolong beritahu kami aktivitas apa, ritual apa, ibadah apa yang engkau lakukan, sehingga Allah dan Rasul menjamin surga untukmu. Nak, selama ini ibadah saya seperti pada orang umumnya, sholat, puasa, atau aktivitas yang lain sama seperti orang lain lakukan. Saya tidak punya amalan khusus, saya tidak punya amalan yang spesial. Mungkin selama ini sebelum tidur saya berusaha, berupaya memintakan ampunan saudara-saudara mukmin saya. Khususnya orang-orang yang menyakiti saya pada hari itu. Saya mintakan ampunan semuanya. Setelah saya mintakan ampunan, tidur saya lelap sampai subuh. Kenapa? Karena hati saya enteng, tidak ada rasa dendam, tidak ada rasa sakit hati, tidak ada rasa dongkol kepada siapapun. Oh, paman, sepertinya itu amalan khusus yang engkau bisa melakukan, tetapi belum tentu semua orang bisa melakukan. Ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang, rahimakumullah. Semoga sedikit banyak kita bisa melakukan, mendoakan sesama saudara muslim sehingga bisa mengantarkan kita bersama-sama menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan untuk bisa berjumpa lagi dengan bulan Ramadan berikutnya dengan suasana yang lebih baik. Allah memberikan keberkahan untuk kita semuanya, keberkahan umur, keberkahan ilmu, keberkahan rizki, keberkahan keluarga. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.